Kembali lagi bertemu dengan Ibu Hertati pada pertemuan yang ketiga. Hari ini materi pelajaran kita adalah tentang makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Anak-anakku yang di rumah, sebelum kita memulai materi hari ini, Ibu akan tetap mengingatkan kalian untuk tetap menjaga kesehatan, mematuhi protokol, dan jika bepergian, tetap menggunakan masker. Jaga jarak, jauhi kerumunan, dan stay belajar di rumah sampai pandemi ini berakhir dan diizinkan untuk bertemu bertatap muka. Anak-anakku yang ada di rumah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kalau anak-anakku yang di rumah mempersiapkan hati, pikiran, dan juga fisiknya untuk menerima pelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar seperti biasa. Jangan lupa mengisi daftar hadir dan juga mengirimkan tugas yang Ibu akan berikan pada video. Tetap ikuti dari awal videonya sampai akhir. Bisa saja nanti Ibu akan memberikan tugas kamu di awal, di pertengahan, atau di akhir. Oke, kita lanjutkan materi kita tentang makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pada minggu pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Kali ini anak-anakku, apa sih yang menjadi makna bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara dan pandangan hidup? Sering mendengarkan istilah ini kan? Sering mendengarkan kalimat ini kan, anakku? Iya, pasti sering. Coba dilihat. Ada gambar burung Garuda dan juga ada lambang-lambang setiap sila. Inilah yang menjadi dasar negara kita. Wah, istimewa sekali. Apa sih yang menarik dari Pancasila ini sehingga dia sangat menarik bagi bangsa Indonesia? Dijadikan dasar negara, dijadikan pandangan hidup. Kira-kira mengapa Pancasila itu dijadikan dasar negara dan pandangan hidup bangsa ya? Oh, saya juga penasaran loh. Tapi sudah pernah saya dengar istilah itu. Sudah pernah dengar kalimat itu? Oke, kita akan bahas di sini anakku. Pancasila itu latar belakangnya sebagai dasar negara tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan berlangsung selama berabad-abad. Tantangannya itu untuk Indonesia bisa merdeka dan Indonesia punya dasar negara itu bukanlah tantangan yang mudah. Oke, makna Pancasila sebagai dasar negara itu bahwa Pancasila mengandung arti nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi penyelenggaraan bernegara. Nilai-nilai Pancasila pada dasarnya adalah nilai filsafat yang sifatnya mendasar. Contoh, yang pertama nilai ketuhanan. Pada masa kerajaan-kerajaan atau sebelum Indonesia merdeka, Indonesia sudah mempunyai kepercayaan. Itulah kenapa disebut nilai Pancasila itu adalah nilai filsafat yang mendasar. Kemudian nilai dasar Pancasila bersifat abstrak, normatif, dan menjadi motivator kegiatan dalam penyelenggaraan bernegara. Oke, kita lanjutkan lagi. Pancasila, kalau tadi sebagai dasar negara, sekarang yang perlu kita bahas itu Pancasila sebagai pandangan hidup. Artinya bahwa Pancasila itu berperan sebagai tolak ukur, sebagai patokan, pedoman,
dan panduan hidup masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Wah, ternyata apapun yang mau kita lakukan dalam kehidupan ini harus berdasarkan pada Pancasila. Begitu ya? Itu maksudnya. Nah, singkat saja materi kita. Jangan lupa, materi ini harus dicatat di buku catatan. Lengkap dengan pertemuan minggu lalu, kemudian pertemuan ini. Dan tugasnya adalah jelaskan makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Wah, kalau sudah memahami, sudah menonton video ini, maka anak-anakku semuanya pasti bisa mengerjakan tugas yang ibu berikan. Itu saja untuk pertemuan kita, nakku. Tugasnya jangan lupa harus segera dikirimkan kepada ibu. Demikian pertemuan kita kali ini. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya.